Assalamualaikum, halo, selamat pagi semuanya. Enak sekali ya kalian liburan. Tapi jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Oke, hari ini kalian akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Langsung aja ya. Bu Indah hari ini akan menceritakan sedikit tentang Pulau Dewata. Pernah dengar kalian Pulau Dewata? Sebutan pulau mana ya itu kira-kira? Ya, betul sekali. Pulau Dewata adalah sebutan dari Pulau Bali. Siapa yang pernah ke Bali? Bu Indah pernah ke Bali. Kembali juga pernah. Oke. Jadi di Pulau Bali itu ada sebuah cerita, salah satunya adalah asal mula tentang Bukit Catu. Kalian mau dengar nggak? Oke. Sebelum kalian mendengarkan cerita tersebut, kalian ingat-ingat dulu pelajaran yang kemarin ya. Kita sudah belajar tentang unsur intrinsik sebuah cerita. Ada apa saja kemarin unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam cerita? Satu, ada tema, kemudian ada tokoh, ada watak, ada latar, ada alur, pinter, ada amanat. Betul sekali. Nah, nanti Bu Indah akan membacakan sebuah cerita, Bu Indah akan membacakan 2 cerita. Nanti kalian buat tabel ya, tabel perbandingan 2 cerita tadi. Untuk LKPD-nya nanti Bu Indah sertakan nanti ya. Kalian nanti dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Kalian temukan unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Oke, siap? Bersiap ya, jangan tidur. Oke, yang pertama Bu Indah akan menceritakan cerita tentang asal mula Bukit Catu. Dengarkan baik-baik ya, gini ceritanya. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana ada sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata, "Istriku, jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap hasil panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh tetangga untuk makan bersama. Nah, menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi pada istrinya, "Istriku, semoga panen kita kali ini lebih banyak lagi ya. Semoga bisa 3 kali lipat lebih banyak daripada panen sebelumnya. Andai saja harapanku terkabul, tolong buatkan 3 nasi tumpeng yang lebih besar dari sebelumnya." Baik suamiku. Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang lagi seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanannya, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Kalian tahu nggak catu itu apa? Catu itu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Tahu tempurung nggak? Tempurung itu batok kelapa. Kalau ini batok, kalau itu batok. Oke? Aneh sekali. Sepertinya kemarin belum ada. Apa ini? Kata si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu
Dengan kita membuat beberapa catu nasi, hasil panen kita akan semakin melimpah. Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, keanehan terjadi. Deng 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 deng. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang kemarin itu semakin lama semakin membesar. Rupanya setiap istrinya membuat catu nasi, onggokan tanah itu juga akan semakin membesar. Sepasang suami istri pun tak menyadarinya. Bahkan si istri semakin hari semakin membuat catu nasi yang lebih besar. Lama-kelamaan onggokan tanah itu juga berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Nah, sejak saat itu bukit itu diberi nama Bukit Catu. Oke, cerita yang kedua berjudul Kasuari dan Dara Makota. Mau tahu ceritanya? Oke, jangan tidur loh ya. Kasuari memiliki badan yang besar dan sayap yang lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun, Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya, sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Kayaknya nggak pernah nonton film azab ini ya. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan, Kasuari bukannya bertaubat, malah semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung yang lain pun semakin jengkel, bukan jengkol. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar akan sifat serakahnya itu. Dara Makota punya ide. Ting, aha. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Begitu kata Dara Makota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya kan besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab si Pipit merasa pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini. Begitu kata Dara Makota sambil tersenyum. Lupa indah senyumnya. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Makota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Makota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Makota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Makota. Pertandingan pun tiba. Teteret. Semua burung hadir menyaksikannya. Ada burung macam-macam. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Makota. Dara Makota.
Sudahlah, kamu menyerah saja daripada nanti kamu malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun mulai bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang ada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba berat. Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun. Tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya dia terus terjatuh dan menggelepar di atas tanah. Sementara Dara Mahkota terus melesat semakin jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung yang terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena mereka yang menolong selama ini adalah burung-burung yang telah dia curangi. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari sudah tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, gitu ceritanya. Jangan lupa isi tugasnya dengan membuat tabel seperti yang nanti Bu Indah sampaikan. Oke, tadi kalian sudah mendengar cerita yang salah satunya adalah asal-usul Bukit Catu yang berasal dari Bali. Di dalam cerita tadi juga diceritakan bahwa sepasang suami istri itu bekerja sebagai petani. Nah, kalian tahu Bali kan? Menurut kalian di Bali itu kira-kira mata pencaharian penduduknya itu sebagai apa? Coba. Iya, pintar sekali. Di Bali banyak sekali penduduknya yang bekerja di bidang pariwisata, ya kan? Kemudian di sana juga banyak yang bekerja sebagai petani loh. Bahkan pertanian mereka itu bagus. Mereka punya sistem pengairan yang keren yang diberi nama subak. Nah, sebagian dari mereka juga bekerja sebagai nelayan. Kalian berikutnya punya tugas untuk melakukan pengamatan di daerah tempat tinggal kalian, ya, tempat tinggal kalian. Nah, tugasnya apa? Kalian nanti membuat laporan pengamatan. Nanti Bu Indah sediakan formatnya. Kalian amati di desa atau di kelurahan kalian itu, di sekitar tempat tinggal kalian itu, mata pencahariannya itu kebanyakan orang-orang di situ bekerja sebagai apa? Kalian boleh sebutkan. Kalian lihat 10, tulis 10. Kalian lihat 12, kalian tulis 12. Atau mungkin pekerjaannya hanya 3 macam saja, kalian boleh tulis semuanya. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa ya di setiap daerah itu mata pencaharian penduduknya itu berbeda-beda? Menurutmu apa? Mengapa? Tuliskan jawabannya di buku tugas kalian ya. Oke. Nah, seneng gak mendengar cerita-cerita seperti yang Bu Indah ceritakan tadi? Ayo, itu siapa itu yang tidur? Aduh, Bu Indah tahu suaranya Bu Indah itu agak merdu, tapi kalian harus menyimak videonya Bu Indah ini ya. Oke, dulu waktu Bu Indah kecil itu seringnya
diberi cerita oleh neneknya Bu Indah. Siapa yang neneknya masih hidup? Tunjuk jari. Nah, kalau di keluarganya Bu Indah itu ada neneknya Bu Indah sih sudah meninggal. Di rumahnya Bu Indah ada ayah, ada ibu, ada Bu Indah, kemudian ada anaknya Bu Indah, ya kan? Kalau di keluarga kalian ada siapa saja? Nanti coba sebutkan ya, ada siapa saja, kalian tulis. Terus kalian jawab. Menurut kalian, coba kalian amati keluarga kalian yang ada di sekitar kalian. Amati satu persatu. Coba, apakah semuanya persis? Tidak ada perbedaan? Coba diamati sekali lagi. Nah, sama atau beda? Nah, bagaimana rambutnya? Sama enggak? Hidung, mata, bibir, gigi, tinggi badan, berat badan, warna kulit, sama enggak? Nah, kalian nanti catat di tabel yang akan Bu Indah sampaikan di akhir pembelajaran ini ya. Nah, itu adalah contoh bentuk dari keragaman, terutama adalah keragaman fisik. Fisik itu yang menyangkut seperti tadi anggota tubuh kalian, warna kulit, rambut, bentuk mata, muka, dan sebagainya. Nanti kalian catat ya. Ternyata satu keluarga saja yang jelas-jelas keluarga ternyata fisiknya pun juga beragam, apalagi yang bukan keluarga. Nah, itulah subhanallah, masya Allah, itulah ciptaan Allah yang luar biasa. Bahkan kembar identik sekalipun pasti mereka akan berbeda, ya kan? Bu Indah punya saudara kembar nggak? Bu Indah nggak mau ngomong sih, tapi kayaknya Agnes Monica itu hampir mirip sama Bu Indah, tapi nggak tahu. Sudah istirahatnya? Nah, kita lanjut ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu kebalik, matematika ya. Oke. Untuk matematika hari ini kalian akan belajar tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Kalian kemarin sudah belajar membuat tabel, ya kan? Nah, di sini ada judul tabel. Jadi kalian akan tahu ini menceritakan apa sih ini tabelnya ini. Judulnya adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Kemudian di dalam tabelnya ada 2 informasi, yaitu tentang nilai dan banyaknya siswa. Apakah kalian sudah paham artinya ini? Pastinya dong. Kita lihat misalnya nilai 6. Nilai 6, ada berapa siswa yang mendapat nilai 6? Ada 3 siswa. Yang mendapat nilai 7 ada 6 siswa dan seterusnya. Itu adalah informasi yang. Selain itu kita juga bisa tahu, oh berarti berapa jumlah siswa di kelas 4 itu? Berapa? Iya betul, pinter. Nah, berarti siswa di kelas 4 itu ada 15 siswa. Nggak kayak SD kita ya, 49 tau nggak? 3 kali lipatnya lebih. Nah, selain itu dari tabel ini kita bisa belajar bahwa Bu, mau tanya apa? Yang dapat nilai 10 nggak ada? Ada nggak ya kira-kira? Nah, karena di sini tidak disampaikan, berarti kita bisa tahu bahwa di kelas itu tidak ada yang mendapat nilai 10. Begitu juga nilai 5, 4, 3, 2, 1, double nggak ada ya. Oke, jadi nilainya hanya ini. Oke, pertanyaan selanjutnya gampang saja. Kalau Bu Indah tanya, berapa nilai tertinggi ya? Berapa nilai tertinggi yang diperoleh oleh siswa? Ya, kamu Kak pinter. Kalau ditanya nilai tertinggi berarti adalah nilai 9. Berarti kalau nilai terendah yang diperoleh siswa kelas 4 itu berapa? Pinter. Nilai terendahnya adalah 6. Pertanyaan berikutnya,
di kelas itu paling banyak itu siswa mendapat nilai berapa yang paling banyak? Bukan tertinggi loh ya. Nilai berapa yang paling banyak diperoleh oleh siswa? Berapa? Ayo. Pinter. Yang paling banyak berarti yang ini. Sebanyak 6 siswa mendapat nilai 7. Jadi nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7. Begitu? Gampang ya. Kalau nilai yang paling sedikit diperoleh siswa berarti 9, karena yang memperoleh nilai 9 adalah sebanyak 2 siswa. Gampang kan? Ada ya pertanyaan? Nah, saya yakin bisa ditanyakan ya nanti ke Bu Indah ya. Oke. Oh iya, kelewatan. Tambahan ya. Misalnya KKM di kelas itu adalah 7. Nah, KKM-nya 7. Berarti ada berapa siswa yang dia harus ikut remedi karena di bawah KKM. Coba ada berapa siswa? Iya, benar sekali. Ada 3 siswa yang harus ikut remedi karena KKM-nya 7, sedangkan dia mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 6. Nah, ini adalah contoh lain dari tabel. Nah, berikut adalah data banyak kunjungan ke perpustakaan sekolah selama seminggu. Di minggu pertama bulan Maret 2018. Lama sekali ya. Nah, coba kalian lihat. Di sini ada informasi hari dan banyak pengunjung. Berarti hari Senin ada 40 pengunjung. Hari Selasa 50. Hari Rabu, hari Sabtu, tuh kan konsentrasi. Bu Indah tanyanya hari Sabtu, jangan urut terus. Ya, hari Sabtu ada 80 pengunjung. Di sini juga bisa kita lihat berarti selama 1 minggu ada berapa banyak pengunjung. Caranya gampang saja, tinggal dijumlah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Begitu. Kalau seandainya Bu Indah tanya, berarti perpustakaan itu paling banyak dikunjungi pada hari apa? Iya, pintar sekali. Paling banyak dikunjungi pada hari Sabtu, karena pada hari Sabtu jumlah pengunjungnya adalah 80 orang. Paling sedikit hari apa? Hari Senin. Mudah kan? Oke. Pertanyaan. Nah, begitu juga kalau Bu Indah tanya misalnya, pada hari apa perpustakaan dikunjungi oleh 50 pengunjung? Coba hari apa? Iya, pinter. Jadi 50 pengunjung. Ini berarti hari Selasa dan satu lagi hari Jumat. Jadi Selasa dan Jumat. Pinter. Bu Indah juga bisa tanya misalnya, berapa selisih banyak pengunjung antara hari Senin dan Selasa? Kalian lihat, berarti Senin 40 pengunjung, Selasa 50 pengunjung. Selisih itu artinya apa? Dikurangi. Pinter, yang besar dikurangi yang kecil. Berarti jangan 40 dikurangi 50, tapi 50 dikurangi 40, jawabannya 1 juta. Iya, salah ya, jawabannya 10. Pinter. Itu saja. Berikutnya, tugas kalian adalah mengerjakan di buku paket halaman 127. Bagi yang tidak punya, nanti Bu Indah fotokan soalnya. Oke, terima kasih. Oke, bocah-bocah, sakwise do sinau tema karo matematika, saiki wayahe sinau basa Jawa. Nah, sapa sing ngerti iki paraga wayang sing jenenge sapa? Iya, iki jenenge Werkudara alias Bima. Nah, ning buku wis ana cerita sing irah-irahane yaiku Bima Bungkus. Mangke nek sampun,
Banjur garapen gladhen siji ana ing walike iki. Ora tak duduhi soalnya ana isine. Ya. Oke. Demikian belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat, ilmunya barokah untuk kita semuanya. Ya. Mohon maaf masih amatir, mudah-mudahan besok lebih baik lagi. Demikian dari Bu Indah, jangan lupa baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.